Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila kali ini akan membahas secara singkat tentang sejarah perkembangan Al-Azhar yang berada di Kairo, Mesir. Al-Azhar ini didirikan oleh seorang panglima dari dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar As-Sikri sekitar tahun 970 Masehi. Nama Al-Azhar sebelumnya adalah sebuah masjid Jami' Al-Qahiro yang kemudian diganti dengan nama Al-Azhar hingga saat ini. Penamaan tersebut berawal dari usulan Yakub ibn Kilis, seorang wazir pada zaman kekuasaan Khalifah Al-Aziz Billah. Al-Azhar ini dibangun lamanya sekitar 2 tahun yang dimulai pada tanggal 4 April 970 sampai dengan 972 Masehi atau bertepatan dengan tahun 24 Jumadil Ula 359 Hijriah sampai dengan 7 Ramadan 361 Hijriah. Setelah masa pembangunannya selesai, kemudian diresmikan sebagai sarana tempat untuk ibadah, dan peresmian itu ditandai dengan diadakannya ibadah sholat Jumat bersama. Setelah lama berkuasa, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan kehancuran, yang digantikannya dengan berdirinya sebuah dinasti Bani Ayyubiyah yang bermazhab akhiran Syiah. Dan perbedaan aliran ini justru berdampak pada perkembangan Al-Azhar. Pada masa dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang sempat mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya Al-Azhar ini tidak boleh digunakan lagi untuk melaksanakan sholat Jumat atau kegiatan-kegiatan madrasah lainnya. Karena Salahuddin beranggapan pada masa dinasti Fatimiyah dipakai untuk kegiatan pengembangan ajaran Syiah. Kemudian Salahuddin menunjuk Sadruddin Abdul Malik bin Darabas untuk menjadi seorang qadhi tertinggi di Al-Azhar yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat fatwa bahwa tidak memperbolehkannya diadakan dua masjid dalam satu kota yang sama. Atas dasar itu, Al-Azhar tidak lagi dipakai untuk sholat Jumat atau pusat kegiatan pendidikan. Keadaan itu berlangsung kurang lebih 100 tahun semenjak Sultan Salahuddin berkuasa dari tahun 1171 sampai 1267 Masehi. Setelah sekian lamanya, Al-Azhar vakum karena ditutup kegiatan oleh Sultan Salahuddin, akhirnya dihidupkan kembali pada zaman pemerintahan Sultan Malik al-Zahir Baybars dari dinasti Mamluk yang berkuasa atas wilayah Mesir. Seorang ulama yang bernama Abdul Latif al-Baghdadi atau biasa dipanggil al-Baghdadi, ia lahir di Baghdad, Irak. Beragam ilmu yang dia kuasai. Tak heran jika ia dikenal sebagai penulis paling produktif pada zamannya. Setelah itu, ia juga menjadi seorang ulama yang mengajar di Al-Azhar selama Sultan Al-Malikul Aziz berkuasa sekitar tahun 1193 Masehi. Materi pembelajarannya antara lain ilmu mantik dan al-bayan. Ketika dimulainya masa pendudukan Eropa, peran Al-Azhar juga berubah seperti masa kolonial Eropa di Indonesia. Pada masa pemerintahan Prancis, Al-Azhar ini digunakan sebagai tempat perlawanan untuk menghadapi tentara Prancis. Ketika tahun 1811, kebangkitan kekuasaan Muhammad Ali memiliki kebijakan kontrol negara terpusat. Maka dari itu, Al-Azhar ini juga terpaksa menerima perubahan pada otonomi tradisionalnya, termasuk perubahan internal dalam organisasi dan peraturannya. Pada masa perkembangannya, Universitas Al-Azhar ini tidak hanya memiliki pembelajaran yang sebatas pada ilmu agama, tetapi juga percabangan pada diskusi dan perdebatan bebas antar ilmuwan.
Maka dari itu, Al-Azhar mulai mendapatkan karakteristik universitas akademik dengan pembelajaran yang beragam. Pada masa keemasannya, di abad ke-14 dan ke-15, Universitas Al-Azhar mulai memberikan ilmu seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, geografi, dan sejarah. Meskipun begitu, teologi dan hukum tetap menjadi studi dan penelitian utama yang difokuskan. Dan inilah perkembangan dari sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.